Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan storytelling dari adik kita yang mewakili dari SD Negeri Wangatoa. Kepada adik yang membawakan dipersilahkan. Good morning, teacher. How are you today? Let me introduce myself. My name is Stephanie Radamswe. You can call me Fanny. My school is public Wangatoa Elementary School. Today, I want to tell a story, and the title is The Golden Snake. Long time ago, there were a couple and husband and wife. They are Prince Raden Putra and Dewi Limara. They live in a place. Prince Raden Putra father was the king of their kingdom. One day, Devi Limara was walking round in the palace garden. Suddenly, she saw a snail. It was ugly and disgusting. Shh, said Devi Limara, and then she threw it away into a river. She did not know the dead snail was actually an old and powerful witch. She could transform herself into anything. The witch was angry to Devi Limara. The witch put a spell on her and changed her into a golden snail. The golden snail was drifting away in the garbage into a net. The old woman was fishing and used her net to catch some fish. She was surprised to see a golden snail in her net. She took it and brought it home. When the old woman woke up in the morning, she was surprised that they was in a good condition. She was thinking very hard. Who did this to me? The person is very kind. It happened again and again every morning. The old woman was very cross. One night, to decide to stay up late. She was peeping from her room to know who could for her. Thank you so much and bye-bye. Terima kasih banyak adik tercinta. Nama siapa? Baik, terima kasih Fanny dari SD Negeri Wangatoa yang sudah menyampaikan storytelling dengan begitu luar biasa. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Guru pendamping. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita melangkah ke acara yang berikut. Perkenalan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lembata. Untuk itu Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lembata dipersilakan untuk ke mimbar acara. Baik, Pak Servas, Bapak Ibu guru calon guru penggerak nanti bisa maju dalam perkenalan ini, bisa disampaikan nama dan juga asal sekolah karena kita juga jumlahnya lumayan, jadi untuk mempersingkat waktu barangkali 2 hal itu yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu calon guru penggerak bisa mengambil tempat di depan. Kalau bisa ditambahkan dengan nama pengajar praktik. Ya, betul. Dengan nama pengajar praktik.
agak rapat-rapat sedikit biar tempatnya bisa memungkinkan. Baik, terima kasih. Inilah wajah-wajah ke-38 guru yang kalau kuliah itu hari ini ujian skripsi yudisium, mungkin hari ini kami mengalami situasi itu. Dan selama 6 bulan kami telah berusaha sampai pada titik ini atas dukungan dari Bapak pengajar praktek, pemerintah daerah, Bapak penjabat, dan juga semua pihak yang telah membantu kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ponsianus Pugelong. Pada kesempatan ini dipercayakan oleh teman-teman sebagai koordinator angkatan 11, dan saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 ILAP dan pengajar praktek saya Pak Paulus Molo. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Veronica Avelinda Tonjo, biasa dipanggil Ibu Linda, asal sekolah SMP Negeri 1 Missouri, dengan pengajar praktik Bapak Valentinus Stefanus SPD. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rosalina Ubang, berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Balauring, biasa dipanggil Ibu Roslin. Pengajar praktik saya adalah Ibu Anastasia Gewamero. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Florida Sada, biasa disapa Ibu Ida. Saya bekerja di SD Negeri 1 Kolorian dengan pengajar praktik Bapak Tobias Tamalan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ibu Regina Ome SPD, biasa disapa Ibu Gin, berasal dari SMA PGRI Swastika Leboleba, Kabupaten Lembata. Terima kasih. Pengajar praktik saya Ibu Marita Namang, Bareng Namang SPD. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paulina Penikei, bertugas di SMP Negeri 7 Maret Hadakewa dengan pengajar praktik Ibu Maria Yuliana Ati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Angelina Federanda Gelole, tempat tugas sekarang SMP Negeri 3 Nubatukan 1 Atapau Bogor dengan pengajar praktik Bapak Yasintus Beleng saya SPD. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama lengkap saya Darius Minggu, biasa disapa Darius. Saya mengajar pada SMP Satap 92 PN, pengajar praktik Bapak Tobias Tamalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Ridwan Ahmad Lambawa, asal sekolah dari SMPN 2 Wulandoni, dan pengajar praktik saya Pak Paulus Molo. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Nama lengkap saya Maria Fatima Hussein, tempat mengajar saya SD Impres Ataili, Kecamatan Wulandoni. Pengajar praktik saya Bapak Yohanes Berteman Segati. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Kurnia Mone, bertugas di SMK Negeri 1 ILAP
dengan pengajar praktik saya Bapak Yohanes Bermansgati SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bernardus Bala, asal sekolah SMK Negeri 1 IDAP. Pengajar praktik saya Bapak Yasintus Bledeng saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Barnabas Fransiskus Bala dari SD Impres Waimuda, dan pengajar praktik saya Ibu Marieta Bareknama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pendidik Rasul Lombona. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Budak. Pengajar praktik Bapak Yohanes Bermansgati. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Modesta Bunga Labaona dari SD Impres Mulai 5, Kecamatan Biasuri. Pengajar praktik saya Bapak Tobias Temalang SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Franciscus Sakarius Likis Lukusili Yaman, asal sekolah SMP Negeri 4 Omisuri. Pengajar praktik saya Bapak Valentinus Stefanus SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Antonius Arakian Mado, tempat mengajar SMP 5 Omisuri. Pengajar praktik saya Ibu Anastasia Kewamero. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohakim Paulus Makmur Gugur, tempat tugas SMP Negeri 5 Lebatukan, dengan pengajar praktik Pak Valentinus Stefanus SPD GR. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Maria Edelweiss Tutolejak, asal sekolah SMP Negeri 1 Nubatukan. Pengajar praktik saya Bapak Paulus Molu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Kewawahon, asal sekolah SD Impres 2 Waikomo, dengan pengajar praktik Bapak Paulus Molu. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristina Marta Tutolaja, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Nubatukan. Pengajar praktik saya Bapak Tobias Temala SPD. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Maria Kristina Habukeda, asal sekolah SDN Negeri Wangatoa. Pengajar praktik saya Ibu Marieta Bareknama SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Nama saya Yuliana Banger. Tempat tugas saya SMK Negeri 1 IDAP, dengan pengajar praktik Bapak Yasintus Bledeng saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Marcelinus Pati Pureglon, asal sekolah dari SMA Negeri 1 IDAP, dengan pengajar praktik Bapak Yasintus Bledeng saya SPD dari Kepala SD Impres Like. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Filipus Kapitan, biasa dipanggil Pican Matarau, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap 92 Bian. Pengajar praktik saya Ibu Anastasia Kewamero. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosef Darsolewa, biasa disapa Darso, asal sekolah dari SD Impres Nelata.
pengajar praktik saya Bapak Paulus Molu Esos. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Geradus Boli. Tempat tugas saya SD Katolik Atanila. Nama pengajar praktik saya Bapak Valentinus Stefanus SPD. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clemens Laga Atowolo. Tempat kerja SD Katolik Atanila, yang awal tadi kepala sekolah saya. Pendamping praktik Ibu Anastasia Kewamar. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Nosormaki, asal sekolah SD Impres Uror. Pelajar praktik saya Bapak Gesintus Beling saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Fidelis Solestianus Basa. Tempat tugas saya SD Negeri Penikenek, Kecamatan Nagawutu. Jadi Nagawutu saya sendiri, saya putra tunggal. Oke, pengajar praktik saya Bapak Tobias Demala SPD, Kepala SMA Negeri 1 Iliate. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laurentius Lao, asal dari Iliate Timur. Tempat tugas di SD Impres Tobotani, Biasuri. Pengajar praktik saya Ibu Maria Juliana Ati SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasid Rayabar, asal dari Ilabala, bertugas di SD Impres Luki. Pengajar praktik saya Bapak Yohanes Transgati atau dipanggil Bapak Yance. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Tarsius Dosi ST, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Leweleba. Pengajar praktik saya Bapak Valentinus Stefanus SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Fulgensius Basa, tempat mengajar SD Impres Bareng, Kecamatan Biasuri. Pengajar praktik Ibu Juliana Hati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rusman Rajab. Saya berasal dari Kedeng Biasuri. Tempat tugas SDN Batas Kota. Pengajar praktik Ibu Maria Juliana Ati SPD. Terima kasih. Pak Servas, silakan. Baik, disampaikan terima kasih kepada yang sudah memperkenalkan diri, dan giliran kami berdua sebenarnya sudah memperkenalkan diri. Kami ulangi saja lagi, siapa tahu ada yang sudah lupa. Baik, perkenalkan, nama saya Servasius Soga, asal sekolah SMP Negeri 4 Komisuri. Pengajar praktik saya Ibu Anastasia Kewamro SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Servas. Saya Tiwi Marlis Bilistolen dari SMA Negeri 1 Lebatukan. Pengajar praktik Ibu Maria Juliana Ati SPD. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak elok jika kami para calon guru penggerak sana yang memperkenalkan diri. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Ibu pengajar praktik untuk boleh ke mimbar acara, untuk boleh memperkenalkan diri. Kami mohon dengan hormat bisa ke mimbar acara. Baik, kepada para pengajar praktik dengan hormat diminta untuk ke mimbar acara.
Inilah pengajar praktik kami. Persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan, kami 8 orang yang tentunya sudah bertugas selama 6 bulan dan telah menghasilkan 38 CGP yang hari ini melaksanakan festival panen karya. Nama saya Hiasitus Belaleng saya. CGP saya ada 5 yang sudah memperkenalkan diri tadi. Tempat tugas saya di SD Impres Lite, dan dalam kesepakatan kelompok kami 8 orang ini saya sebagai ketua koordinator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Paulus Mulu Esos. Tempat tugas saya SMP Negeri 2 ATD Lerek. CGP saya sudah memperkenalkan diri tadi. Baik, saya persilakan teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Tobias Temalan, asal dari SMA Negeri 1 Ileape. Saya merasa sangat bahagia karena hari ini tamu undangan cukup banyak, dan ini bentuk dukungan yang luar biasa untuk kami dan juga para calon guru penggerak. Mudah-mudahan mereka semua lulus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Maria Juliana Ati. Tempat tugas saya TK Negeri 1 Buya Suri. Saya sebagai pengajar praktik dengan 5 orang CGP. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Valentinus Stefanus. Tempat tugas SMP Negeri 1 Atap 92 Bean. Perjalanan terjauh untuk melakukan pendampingan ke SMK. Mungkin saya pikir dari itu saja dari saya serahkan ke teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu Kepala Dinas Perwakilan dari BGP NTT. Salam hormat saya. Nama saya Anastasia Kewamaro SPD. Tempat tugas saya SD Impres 1 Waikomo, Kabupaten Lembata. Tempat tugas saya untuk membimbing calon guru penggerak yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek. Kepada saya sebanyak 5 orang yang kisarannya berada di wilayah Omesuri dan Buya Suri. Terjauh adalah Kecamatan Buya Suri, ada di Bean. Terima kasih, saya kembalikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Tabarek Nama. Sehari-hari saya bekerja mengabdi sebagai seorang guru di SDK Karangora ATD. CGP saya 4 orang. Itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu pengajar praktik. Terima kasih banyak disampaikan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu pengajar praktik yang sudah memperkenalkan diri. Beliau ini yang sudah membimbing, mendampingi kami para CGP hebat selama kurang lebih 6 bulan. Selama 6 bulan bergelut, beliau ini yang mendampingi kami sehingga sampai pada hari ini kami boleh sampai pada acara panen hasil belajar. Sekali lagi disampaikan ucapan terima kasih. Ya, terima kasih disampaikan sekali lagi untuk Bapak Ibu pengajar praktik.
Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kita akan hibur dengan stand up komedi yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari SDK Santo Don Bosco Leoleba. Kepada adik-adik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk menyambut adik-adik kita untuk di acara stand up komedi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Aduh, salam ini banyak sekali. Kalau satu hari saya ketemu 100 orang bisa ulangi salam ini nih, kok nggak bisa hopang kan? Bapak Ibu guru yang terhormat, para penonton pecinta stand up komedi yang saya banggakan, selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Van Kapitan dari SDK 1 Don Bosco Leoleba, mencoba hadir di tengah-tengah kita semua untuk berbagi kisah dan cerita. Supaya tidak penasaran, tidak kepo, kali ini saya mau berbagi kisah yang berjudul Maya Kita Kaya Kima, yang artinya makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Bapak Ibu guru, kemarin itu kan saya buka Facebook nih, saya lihat banyak kok ibu-ibu dong status nih. Mereka semua mengeluh bilang harga berasnya naik terus. Ada juga yang komen bilang Pemda ini tidak bisa turun ke pasar supaya kontrol harga beras. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga seketika jadi cerewet. Harga beras naik nih. Minggu lalu tuh waktu pulang gereja tuh, sapu tetangga datang ke rumah, aja gosip dan sapu mamat dan harga beras naik nih. Tapi sama mama cuek, dia santai tetangga tuh jengkel tuh pulang. Hei bapak ibu guru, kau tahu kan tidak, sapu mama tuh kan dia tidak sibuk, tidak repot. Kau mau harga beras naik kah, turun kah, dia santai, kayak beban loh. Tapi itu bukan berarti dia tidak tahu masa. Pasti penonton berpikir, sapu badan yang kurus kerempeng begini nih, tentu sapu mama tidak kasih makan saya ini. Yuk, salah besar loh. Supaya kamu tahu sapu baba tuh polisi, sapu mama tuh otomatis dari ibu Bayangkari. Jadi setiap bulan tuh sapu mama ikut pertemuan ibu-ibu Bayangkari tuh kak. Dia belajar banyak tentang masak-masak yang orang bilang makanan lokal tuh kak. Jadi sapu mama tidak perlu berharap mesti masak beras supaya jadi nasi. Tidak nih, sapu badan yang biar kurus kerempeng begini ini bukan berarti saya stunting. Ini memang dasarnya saya nih imut-imut tuh. Bapak Ibu guru, saya tidak habis pikir. Kenapa kita semua takut kalau tidak ada beras? Ada ubi, jagung, pisang, sorghum, jawawu tuh taruh buat apa? Kamu gengsi makan jagung, ubi, pisang kan? Apa iya kalau makan nasi putih tuh gengsi kita terangkan? Itu pemikiran
pengganti beras. Jadi mulai sekarang merubah pola pikir. Jangan bermental santai dan bersikap instan. Ada ubi, ada jagung, ada pisang bisa kita konsumsi sebagai pengganti beras. Bapak Ibu guru, tahu kan tidak? Sapu mama tuh kan, kalau dia buka kentong beras, dia udah lihat beras, dia tuh udah nyanyi begini. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Tapi kalau dia buka kentong beras, dia udah lihat beras, yo ada tuh udah bilang, dia nyanyi bilang apa itu lagu tuh, lupa le. Sudah dulu terima kasih. Sebelum saya pamit, terimalah pantun dari saya. Manis dan lucu kelinci putih, biarkan saja dia berlari. Kalau tak ada nasi putih, makanan lokal pun kaya gizi. Terima kasih, saya Pan Kapitan. Sampai jumpa di gelombang berikutnya. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Ada ibu nama siapa? Pan. Terima kasih banyak Terima ya, kasih Pak, banyak. dari SD Kira Santo Don Bosco yang sudah menghibur kita dengan stand up Terima kasih comedy banyak yang tuan rumah yang luar biasa. sudah sangat menghibur kita di Ya, acara hari ini. Pak Sirpas, tadi kita semua terhibur ya, dan banyak makna yang disampaikan lewat stand up comedy tadi ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah jangan lupa akan makanan lokal. Lokal. Ya, Itu betul makna sekali, yang betul. ada di balik stand up comedy yang disampaikan oleh adik Fan tadi. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, kita melangkah ke acara yang berikut adalah berbagi praktik baik dari para CGP hebat. Dalam hal ini akan dipandu oleh pengajar praktik kepada Ibu Anastasia Gewamero SPD. Kami persilahkan bersama dengan 3 CGP yang akan membawakan berbagi praktik yang mewakili tiap jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam guru penggerak. Kurang semangat. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, para undangan, Bapak Kadis yang saya hormati, Ibu perwakilan dari PGB Nusa Tenggara Timur yang terhormat bersama staf, Bapak Kabid GTK, Bapak Ibu pengawas, Pak Ketua Koordinator Angkatan 11, pengajar praktik di Kabupaten Lembata yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para undangan, dan tak lupa teman-teman hebat pengajar praktik yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas cinta dan penyertaannya hari ini kita menyala di sini. Kita bertemu kembali di aula ini yang sehari-hari kita bergelut dengan hiruk pikuk dunia pendidikan kita di tempat tugas kita masing-masing, baik sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, dan juga guru-guru yang lain, dan juga bapak-bapak pengawas, dan juga bapak-bapak kepala bidang, dan juga bapak kadis di tempat tugas kita masing-masing. Saya tidak memperpanjang kata, mari kita mulai. Acara yang saya bawa ini adalah, sesi yang saya bawa ini adalah kelas berbagi. Dalam hal ini adalah calon guru penggerak. Dia akan membagikan beberapa hal praktik baik. Tujuan sesi kita hari ini adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan hasil pembelajaran selama program kepada peserta lain. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan hasil pembelajaran dari calon guru penggerak lain. Ada 3 orang yang mewakili teman-teman calon guru penggerak pada hari ini. Mereka akan berbagi praktik baik. Yang pertama, atas nama Laurentius Lau, SPD GR. Beliau akan membawakan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan dampaknya terhadap pembelajaran. Saya mohon berdiri.
Pak Laurentius Lau untuk memperkenalkan diri atau melambaikan tangan kepada para undangan sekalian. Silakan duduk. Yang kedua, dari jenjang SMP atas nama Veronica Avelinda Tonjo dari SMP Negeri 1 Omesuri. Yang berikut dari jenjang SMA SMK, kepada Bapak saya berikan kesempatan untuk berdiri. Saya tidak tahu namanya Pak Marcel. Saya hanya punya satu cara trik. Saya tidak tahu dia seperti anak tadi. Terima kasih Pak Marcel. Beliau bertiga adalah kebanggaan kami. Tapi itu mari kita aplaus dulu sebelum mereka action. Semangat mereka akan membakar kita, tetapi bukan bakar dengan pemantik. Pemantik yang akan mereka bawakan sebentar akan membakar kita sebagai calon guru penggerak, pengajar bekaktif, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah perwakilan undangan yang berprofesi guru. Mari kita lihat apa yang mereka akan bagikan kepada kita sekalian, yang baik kita bawa pulang dan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang kita anggap itu biasa-biasa saja, tinggalkan saja di sini bersama ruangan ini. Lalu pesan saya yang berikut sebelum mereka action, apa yang mereka lakukan menurut Bapak Ibu kurang atau lebih, sebentar kita akan lanjutkan dalam sesi refleksi. Hanya itu saja, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam pembelajaran kita juga punya budaya positif. Hari ini dalam sesi saya ada juga budaya positif yang perlu kita tetapkan. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa kelas berbagi hari ini seorang peserta dengan durasi waktu 20 menit setiap peserta. Peserta yang pertama, kedua, dan ketiga, mereka akan menyampaikan modul pencapaiannya dan berbagi. Setelah itu 15 menit kita akan berada dalam sesi tanya jawab bersama Bapak Ibu guru sekalian dan juga Bapak Kadis, Kabid GTK, dan juga teman-teman dari pengajar praktik dan juga Bapak Ibu guru kepala sekolah. Saya mau menyampaikan mungkin hanya itu saja dari saya, tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa yang paling bahagia di sini? Semua tentunya berada dalam hati kita masing-masing. Saya paling bahagia di hari ini. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak atau adik guru calon guru penggerak. Hari ini dia berbagi praktik baik. Semoga C-nya dicopot, dia akan menjadi penuntun dan pendamping kita sekalian yang masih ketinggalan kereta. Mari kita sambut Laurentius Lau dari SD Impres Tobotani, Kecamatan Buyasuri, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan dampaknya terhadap pembelajaran. Kepada guru, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai pemula, izinkan saya untuk berbagi praktik baik pada program
Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bata. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya memilih modul 1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara karena modul ini merupakan modul dasar dari 10 modul pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Untuk perkenalan, saya Alwi, lanjut ke materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ada 3 bagian besar. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang terakhir, saya sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan penggerak. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentu sebagai para pendidik, kita tidak keluar dari 2 asas yang ada pada filosofi Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara, menurut beliau pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Dalam hal ini sebagai pendidik, maka persiapan dan persediaan itu mesti ditanamkan pada diri seorang anak atau seorang. Nah, 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menurut Bapak Pendidikan Nasional, menuntun itu pendidikan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini guru atau seorang pendidik dituntut untuk bagaimana pembelajaran itu bukan saja atau bukan sekedar sebuah kegiatan rutinitas harian, tetapi bagaimana proses itu bisa menjadi merdeka belajar. Anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, mengembangkan diri sendiri, dan sosok atau peran guru dalam kelas adalah sebagai seorang fasilitator. Yang kedua, konsep dasar yang kedua, bermain. Kodrat anak adalah bermain. Dalam bermain, anak juga belajar. Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga proses dalam pembelajaran itu sesuai dengan fase anak itu sendiri. Tidak bisa kita paksakan situasi atau suasana itu harus sesuai dengan kemauan atau keinginan guru sendiri. Bagaimana mengelola sebuah kelas, baik itu mulai dari proses persiapan perancangan media sampai kepada pelaksanaan pembelajaran yang ada dalam kelas. Diupayakan sehingga pembelajaran itu harus menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Konsep dasar yang ketiga, ilustrasi petani. Seorang petani menanam bermacam-macam
tanaman yang berbeda, tentu dengan cara yang berbeda untuk merawat dan membesarkan tanaman. Ilustrasi ini diibaratkan guru adalah seorang petani. Kelas adalah sebuah atau selahan kebun milik petani tersebut. Bermacam-macam tanaman yang berbeda, bermacam-macam karakter siswa murid yang ada dalam kelas. Nah, bagaimana seorang petani merawat dan membesarkan tanaman yang berbeda, yang jenisnya berbeda, begitu juga seorang pendidik harus menumbuh kembangkan karakter yang dimiliki oleh anak dengan cara yang dinamis. Di sini guru harus dituntut untuk menyiapkan segala sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Biarkan jagung dia tumbuh menjadi jagung, biarkan padi dia tumbuh menjadi padi dalam sebuah lahan. Di sana guru juga membiarkan si A dan si B dengan karakter berbeda, biarkan mereka bertumbuh dengan karakter mereka itu sendiri, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sekali lagi saya sampaikan, guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun dan berhamba kepada murid. Yang keempat, budi pekerti atau berkarakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kita tidak bisa lupa proses atau menumbuh kembangkan, menebalkan budi pekerti dan karakter yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Yang terakhir kelima, berhamba pada anak. Sebagai pendidik, kita harus memuliakan anak, memberikan kebahagiaan dan penghargaan setinggi-tingginya sehingga anak bisa selamat dan bahagia. Berhamba ini bukan berarti menjadi budak seorang murid, tetapi bagaimana seorang guru melayani dengan hati, melayani dengan ikhlas sesuai dengan segala macam kebutuhan anak sendiri. Pendidik atau guru tidak dituntut untuk bagaimana proses melayani itu harus dinamis. Ketika sebuah kegiatan pembelajaran dimulai, maka seorang guru sudah mulai melakukan asesmen. Di situ asesmen sudah mulai berjalan. Bagaimana seorang guru harus membentuk kelompok-kelompok di dalam sebuah kelas sesuai dengan kemampuan-kemampuan anak itu sendiri, ataupun membaur di antara anak-anak yang berkemampuan tinggi sedang dan rendah, sehingga di sana dalam diskusi kelompok anak-anak saling mengasah, mengasuh hingga proses diskusi itu berjalan lancar dan saling mempresentasikan, saling menanggapi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu pelayanan keikhlasan guru harus benar-benar diberikan untuk keselamatan dan kebahagiaan anak itu sendiri. Lalu bagaimana saya sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak? Kurang lebih 6 bulan kami terakhir 38 peserta sesuai dengan laporan dari Bapak Panitia. Kurang lebih pengalaman atau praktik baik yang saya sampaikan ini meski dan itu dirasakan oleh ke-37 teman-teman yang lain. Sebelum dan sesudah mengikuti PGP yang berubah pada diri saya, yang pertama gaya mengajar atau teaching style, yang kedua interaksi guru siswa, teacher students interaction, yang ketiga teknologi yang digunakan dalam pengajaran, 4 tugas yang diberikan, lalu yang kelima hadiah dan hukuman. Yang pertama gaya mengajar. Hadirin sekalian, gaya mengajar guru berangkat
dan media pembelajaran. Sebelumnya saya dan teman-teman pasti mengikuti pola-pola yang lama. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, setelah mengikuti guru pendidikan, guru penggerak, belajar di mana saja dengan kemudahan akses. Di sini kita kenal dengan merdeka belajar. Bagaimana guru memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasikan dirinya sendiri. Biarkan dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter dan fasenya sendiri. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Kita hanya membimbing bagaimana dia bertumbuh, baik itu sebagai jagung, sebagai padi. Kita hanya sebagai seorang petani, bagaimana caranya merawat dan membesarkan. Kalau lagi 5 menit. Siap, yang kedua, interaksi guru dan siswa. Sosok guru pada sebelumnya ini sosok yang sangat ditakuti oleh siswa. Ada istilah bahwa bukan melihat seorang guru, dengar bunyi sepatu guru saja, siswa sudah lari. Dengar bunyi sepatu saja, siswa sudah lari. Nah, sekarang interaksi yang dituntut oleh Merdeka Belajar sekarang, guru tidak hanya semata-mata sebagai pendidik, guru juga sebagai orang tua, bahkan sebagai teman siswa itu sendiri. Sehingga di sana kita melihat ada cerita-cerita diskusi dengan seorang siswa dengan guru seperti biasa, selayaknya dia bercerita dengan orang tuanya di rumah. Itu perubahan yang dialami berkaitan dengan poin yang kedua, interaksi guru dan siswa. Lalu yang ketiga, teknologi yang digunakan. Teknologi pada kemarin dulu hanya sebatas sumbernya hanya sebatas pada guru. Namun untuk zaman sekarang selaku pembelajaran Merdeka Belajar, lagi 2 menit. Teknologi serba anak-anak bisa sekolah di mana saja, mengakses berbagai macam aplikasi, dan itu perubahan-perubahan yang dialami. Yang ketiga, yang keempat, tugas yang diberikan. Tugas-tugas yang dulu biasanya masuk kelas lalu baca dari halaman ini sampai halaman ini, besok kita ulangan. Nah, itu sudah tidak ada. Tugas yang diberikan sekarang dalam bentuk video, PowerPoint dan seterusnya, yang mungkin kita semua sudah jalani dan sudah berjalan di kurikulum Merdeka Belajar ini. Lalu yang terakhir, hadiah dan hukuman. Sebelum mengikuti program ini, hadiah dan hukuman itu lebih banyak merupakan hukuman secara fisik. Anak datang terlambat, lari keliling lapangan, hormat bendera. Kalau yang sebelumnya mungkin dulu kita pernah alami situasi seperti itu. Tetapi hukuman dan hadiah sekarang itu justru meningkatkan kompetensi akademik mereka. Ketika ada hukuman, ada pelanggaran, maka anak-anak mungkin diberi bukan sebagai hukuman, tapi diberi tugas membaca, ambil buku ini, baca sebentar, bisa menceritakan kembali, atau bisa juga menjadi istilahnya menjadi asisten guru dalam kelas, warning, dan seterusnya. Oke, ini sebuah video pembelajaran yang saya coba tampilkan. Saya coba tampilkan dari aktivitas pagi anak-anak sampai di sekolah. Mereka ada sebuah program yang saya coba rilis di pendidikan guru penggerak ini, program literasi, program saya Indonesia, gerakan literasi sekolah. Anak-anak diberi kesempatan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau sesudah kegiatan pembersihan. Anak-anak diberi kesempatan memilih buku sendiri di perpustakaan, lalu membaca, kemudian itu akan dihasilkan dalam bentuk karya mereka sendiri, baik itu dalam bentuk puisi, cerita, dan seterusnya. Setelah membaca, mereka ke kelas. Proses pembelajaran mulai dari salam mereka masuk kelas, lalu mereka ke kelas, mereka menulis sendiri di situ
emosional mereka pada hari itu. Apakah kondisi si A hari itu senang? Apakah dia hadir pada hari itu dalam kondisi sedih atau marah? Mereka mengisi sendiri di media situ, lalu itu menjadi refleksi guru untuk bisa juga dalam pembagian kelompok nanti, dan juga pembelajaran yang seterusnya sampai kepada penutup. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Mari kita aplaus yang lebih meriah lagi untuk Pak Lakonsius Ingawot dari SD Bogorani. Kurang semangat Bapak Ibu Guru. Kalau kita begini, maka kita punya siswa di kelas mati. Bukan mati dalam hal ini, ya. Sekali lagi kita aplaus untuk Pak Loren. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tidak usah omong dulu, sebentar baru kita omong. Saya berikan kesempatan untuk ini ibu berikutnya untuk memaparkan materinya, Ibu Linda. Saya persilakan. Sedikit saya tadi omong-omong sendiri, mungkin Bapak Ibu bilang Ibu Ana gila. Tapi kita bekerja sama dengan orang BDP, orang kementerian, sama Dikbudristek. Dia sangat komitmen dengan waktu. Bapak Ibu, itulah kami buat warning. Itu bukan kami sedang gila-gilaan atau kami sedang buat hal supaya dilihat orang. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam guru penggerak. Kurang semangat. Salam guru penggerak. Menggerak. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Bapak Ibu para undangan, izinkan saya untuk berbagi praktik baik pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Veronica Avelinda Tonjo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Omesuri dengan pengajar praktik Bapak Valentino Stefanus. Praktik baik hari ini merupakan hasil dari penerapan modul pembelajaran berdiferensiasi yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak modul 2.1. Saya beri judul memotret upaya meningkatkan antusiasme belajar siswa melalui alur STAR. Baik, yang pertama kita lihat apa itu alur STAR. STAR di sini S-nya adalah situation atau situasi, kemudian T atau task, kemudian atau tantangan, kemudian action atau aksi, lalu result atau hasil. Kita lihat yang pertama, situasi. Jadi ketika di awal baru memulai pendidikan guru penggerak, kira-kira seperti inilah situasi pembelajaran yang saya alami, terkhususnya di kelas 8C. Nah, karena saya ada guru IPA, yang saya lihat di kelas itu ada keberagaman, banyak sekali keberagaman. Tetapi di sini saya hanya fokus ada 3. Yang pertama, siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami, ada yang lebih lambat, dan ada juga yang kesulitan sekali. Kemudian yang kedua, siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, desain pembelajaran yang saya terapkan sebelumnya cenderung seragam untuk semua, padahal di dalam kelas itu beragam. Jadi seharusnya sebagai guru kita tidak bisa menyeragamkan, tetapi bagaimana caranya untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang berikutnya tantangan yang saya hadapi, yang pertama tentunya antusias atau partisipasi belajar mereka umumnya masih rendah. Kemudian kerjasama atau kolaborasi antar siswa itu kurang nampak dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga siswa-siswi yang cepat memahami materi yang mereka pelajari. Kemudian apa yang dilakukan?
Nah, pada tahap aksi ini atau action, saya membaginya menjadi dua. Jadi ada tahapan pra pembelajaran dan pembelajaran. Kalau pra pembelajaran berarti semua aktivitas yang saya lakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian tahapan pembelajaran berarti tahapan yang dilakukan pada saat menerapkan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, ketika kita sebagai guru kita merancang pembelajaran, yang pertama-tama tentu kita harus menentukan dulu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang saya rumuskan ada dua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi, kemudian peserta didik dapat memberi contoh menu makanan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, nah selanjutnya yang saya lakukan, saya menerapkan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Tadi yang pertama sudah menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Nah, di tahap mengidentifikasi ini yang saya lakukan adalah saya melakukan asesmen diagnostik kognitif. Ini ada banyak cara untuk melakukan. Yang saya lakukan adalah menganalisis nilai rapor pada semester sebelumnya. Jadi karena mereka kelas 8, maka saya analisis pada nilai rapor semester genap kelas 7. Dari hasil analisis, saya membagi siswa menjadi 3 level pemahaman. Untuk kelompok 1 dan 2 pada level pemahaman cukup, kemudian kelompok 3 pada level pemahaman baik, dan kelompok 4 pada level pemahaman sedang. Kemudian masih pada tahapan pra pembelajaran. Di sini setelah menentukan kelompok, selanjutnya saya menyiapkan dan memilah-milah materi pembelajaran. Di sini karena materi yang saya sajikan adalah mengenai jenis-jenis nutrisi, maka di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan Canva. Saya membuat infografis, kemudian membuat presentasi yang menarik, lalu saya simpan dalam format PDF, lalu saya bagikan ke grup kelas, grup WA kelas. Kemudian yang kedua, saya juga menyediakan buku audio. Jadi buku audio ini disediakan secara gratis oleh Kemdikbud ya. Jadi bisa diakses oleh kita semua, Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, ini untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki preferensi gaya belajar dengan cara mendengarkan atau auditori seperti itu. Jadi saya juga memasukkan buku audio. Kemudian di sini yang ketiga adalah LKPD. Yang membedakan di sini adalah pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Karena tadi saya sudah membagi mereka menjadi 3 kelompok besar, yaitu pemahaman cukup, baik dan sangat baik. Nah, di sini pada LKPD-nya itu setiap kelompok berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kemampuannya, jadi tidak seragam. Sehingga di kelas itu anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang sama, tetapi dengan melewati proses yang berbeda, seperti itu. Nah, ini terlalu kecil sepertinya tidak kelihatan, tapi untuk kelompok yang dengan pemahaman cukup, kemudian kelompok dengan pemahaman baik dan kelompok dengan pemahaman sangat baik, di sini tugasnya berbeda. Jadi tagihannya itu berbeda antara kelompok yang cukup baik dengan sangat baik. Nah, kemudian ini tahapan pembelajaran. Di sini saya menerapkan desain pembelajaran yang tadi sudah saya rancang. Pada kegiatan pendahuluan, saya juga menyisipkan pembelajaran sosial emosional atau keterampilan sosial emosional KSE dalam pembelajaran dengan cara melakukan ice breaking emoticon perasaan untuk memvalidasi perasaan anak-anak. Apa perasaan mereka hari itu, bagaimana, apakah mereka siap mengikuti pembelajaran atau tidak. Kemudian yang kedua, seperti biasa, menyampaikan tujuan pembelajaran agar anak tahu apa yang harus dia kejar, apa tujuan dari dia belajar pada hari itu. Jadi wajib untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning di sini saya menggunakan cerita atau artikel, kemudian ceritanya sama tetapi instruksi tugasnya yang berbeda antara setiap kelompok.
pada tahapan yang pertama, di situ adalah orientasi siswa pada masalah. Di situ saya membagikan LKPD kepada anak-anak, kemudian menampilkan masalahnya. Saya tampilkan melalui yang saya buat melalui Canva. Kemudian mengorganisir. Yang kedua adalah mengorganisir peserta didik untuk belajar dalam kelompok-kelompok. Nah, tetapi di sini anak-anak tidak diberitahukan mengenai cara pembagian kelompok. Jadi saya langsung saja menampilkan kelompok 1, ini kelompok 2, 3 dan seterusnya. Kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok di tahapan yang ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu yang membedakan untuk kegiatan bimbingan individu dan kelompok, karena saya sudah memberikan materi ajar di grup kelas, kemudian saya juga memberikan print out-nya kepada mereka, maka untuk kelompok di sini kelompok 1 dan 2 saya memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intens pada mereka karena mereka pada level pemahaman cukup. Sedangkan untuk level pemahaman baik dan sangat baik, saya memberi mereka kesempatan untuk belajar sendiri, tetapi masih tetap dipantau dengan cara apa? Memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun sehingga mereka tidak keluar dari jalur. Nah, tetapi di sini yang membedakan kelompok 4 yang notabene adalah kelompok dengan pemahaman sangat baik, mereka bekerja secara mandiri. Saya hanya memantau sekali-sekali tapi pantau dari jauh. Nah, bagaimana, sudah atau belum? Sudah Ibu, oke lanjut. Kelompok 3 masih sekali-sekali. Lebih banyaknya pada kelompok 1 dan 2 karena mereka ini yang level pemahamannya masih di bawah seperti itu. Jadi yang membedakannya di situ ada proses pendampingan individu dan kelompok. Kemudian tahapan yang keempat adalah mengevaluasi dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompok seperti biasa. Kemudian yang terakhir mengevaluasi di tahapan yang terakhir. Lalu berikutnya pada kegiatan penutup, di sini saya juga berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dengan cara apa? Tes pemahaman konsep itu saya tidak berikan secara lisan atau dengan memberikan kertas dan sebagainya, tetapi saya menggunakan aplikasi Wordwall. Wordwall itu secara gratis bisa kita pakai. Nah, jadi saya tampilkan soalnya di papan nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian mereka maju dan saya di situ saya meminta mereka untuk menekan angka-angka yang ada di layar, kemudian saya menekan tombol pada laptop sehingga soalnya terbuka. Jadi seolah-olah mereka menekan di layar dan soalnya muncul seperti itu. Kemudian setelah mereka melakukan games menggunakan aplikasi Wordwall, saya juga sesekali menggunakan aplikasi lain seperti Quizizz, Kahoot dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Wajib melakukan refleksi pembelajaran sehingga dari situ kita bisa mengevaluasi apakah anak-anak enjoy atau tidak dengan pembelajaran, apakah masih ada yang kurang, apakah mereka ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada yang kurang mereka sukai. Nah, di bagian inilah kita bisa mengetahuinya pada tahap refleksi pembelajaran. Kemudian result atau hasil, di sini yang saya amati adalah prosesnya. Jadi yang pertama, yang saya lihat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Lalu siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. Untuk poin yang ketiga, ini saya lihat dari isian lembar refleksi yang saya bagikan. Oke, nah itu tadi adalah praktik pembelajarannya. Berikutnya saya ingin menyisipkan sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan sekaligus meluruskan miskonsepsi yang selama ini beredar atau yang selama ini kita rasa bahwa itu adalah hal yang benar. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar. Jadi kebutuhan belajar siswa itu menjadi patokannya. Nah, lalu tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, tentu menerapkan tujuan, memahami tujuan pembelajaran, kemudian memahami dan merespon kebutuhan belajar,
lalu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang anak untuk belajar. Jadi bagaimana caranya mendesain pembelajaran supaya anak-anak itu tertarik, mau mencari tahu, oh apa ini, seperti itu. Lalu melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir melakukan asesmen yang berkelanjutan. Nah, selama ini kita menganggap bahwa diferensiasi adalah gaya belajar. Apakah benar Bapak Ibu? Diferensiasi adalah gaya belajar. Ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu mencakup banyak hal di dalamnya. Kebutuhan belajar murid itu ada 3 aspek di sana: kesiapan belajar, dan profil belajar. Nah, gaya belajar itu hanya salah satu dari aspek yang mempengaruhi pada profil belajar. Jadi preferensi gaya belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, pembelajaran berdiferensiasi tidak sama dengan gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu cara untuk menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Baik, saya langsung saja karena ini kita sama-sama sudah ketahui strategi untuk menerapkan pelajaran berdiferensiasi ada konten, proses, dan produk. Selanjutnya saya minta untuk diputarkan testimoni mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sekolah, terkhususnya di kelas 8C SMP Negeri 1 Omisuri. Halo semuanya, jadi menurut saya setiap kali saya mengikuti pembelajaran IPA, menurut saya sangat senang karena pembelajaran IPA yang diberikan Ibu Veronica Amelinda kepada kami itu menurut saya sangat seru dan juga tidak membosankan, dan tentunya membuat saya juga cepat paham. Dan setiap kali kami membahas materi, Ibu Linda selalu tes kami dengan aplikasi Quizzes supaya Ibu Linda bisa melihat sejauh mana kami paham tentang materi yang kami bahas tadi. Terima kasih Ibu Linda. Saya sangat senang karena bisa mengikuti pembelajaran IPA karena seru, tidak membosankan, dan Ibu selalu mendampingi kita dalam pelajaran yang diberikan. Terima kasih. Halo semuanya, menurut saya selama pembelajaran IPA sangat menyenangkan karena menggunakan aplikasi-aplikasi dari Ibu Linda yang dapat membantu saya mengerjakan soal, bekerja sama bersama teman, dan juga ada SDG yang dapat membuat pelajaran semakin menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Veronica Amelinda pada siswa kelas 8C pada SMP Negeri 1 Omisuri. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan selaku pemimpin pembelajaran pada kelas 8 yang melakukan pembelajaran diferensiasi yaitu memperhatikan terhadap kemampuan anak. Ada kemampuan anak level bawah, menengah, dan atas. Dari proses pembelajaran dengan Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian karena waktu saya sudah selesai. Jadi jika memang ada pertanyaan nanti pada sesi tanya jawab baru kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Mari kita aplaus yang meriah buat Ibu Linda. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Penemuan baru dalam metode SAS inilah yang menjadi unik untuk kita berbagi pada hari ini. Yang selama ini kita gelar, kita punya pemahaman belum sampai berdiferensiasi seperti apa. Kita cuma omong saja. Hari ini kita diberi pencerahan. Bapak Ibu para undangan sekalian, kita break dulu sebentar baru kita akan sampaikan kembali, kita lanjutkan. Mic saya kembalikan kepada MC. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih.